Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 1 jam ya. Seperti biasanya kita akan mereview pergerakan XAU-USD khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan XAU-USD melanjutkan penurunan ya dari sesi Eropa sampai dengan sesi Amerika, meskipun di akhir sesi penutupan pergerakannya kembali lagi kurang lebih mendekati daripada open di posisi hari Kamis kemarin. Hal tersebut tentunya kalau kita perhatikan di chart ya secara teknikal, kita kemarin memiliki area zona pantau di posisi ini kurang lebih di 2943 ya sampai dengan 2940. Dari secara keseluruhan Anda bisa lihat pasca terjadinya breakout di bawah 2949 ya, poin 00 di sisi ini. Ini batas breakout, jadi candle 1, 2, 3 candle ya. Candle yang ini yang berhasil breakout dan posisinya sesuai dengan targetnya turun ya menuju area zona pantau. Cuman sekali lagi sayangnya ketika rilis data unemployment claim ya di posisi pukul 20.30 di mana data unemployment claim di sini ada revisi ya dari 214.000 dan forecastnya kan 215.000, actualnya menghasilkan 219.000. Secara data rilis tentunya melemahkan ya indeks dolar dan harusnya reaksi terhadap XAU-USD menunjukkan potensi bullish. Cuman sekali lagi selalu saya sampaikan, kenapa hal itu tidak terjadi ya kita berbicara sentimen pasar ya terhadap XAU-USD ya. Kita tahu dorongan bullishnya juga karena permintaan yang meningkat, kemudian kalau terjadi tekanan penurunan yang tajam begitu besar berarti ada kondisi profit taking yang mengarahkan pergerakan XAU-USD yang menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Dan tentunya kalau kita lihat kemarin juga kondisi indeks dolar ya, kalau Anda lihat di chart di sini tidak begitu besar ya untuk kenaikannya, dan bahkan potensi dorongan momentum bearishnya sangat tinggi. Tapi di sentimen pasar untuk market XAU-USD mengikuti penurunannya ya di posisi kemarin. Jadi secara keseluruhan saya melihat di sini ya menurut saya dengan kondisi market yang menunjukkan pelemahan di sesi Amerika kemarin dan tidak ada konfirmasi di area zona pantau. Satu, yang pertama ekspektasi ya bahwa suku bunga Amerika Serikat masih tetap tinggi ya dengan rilisnya data pengangguran Amerika tersebut. Jadi sehingga menekan daripada daya tarik emas gitu, sebagai aset non yielding yang tidak menguntungkan. Yang kedua, faktor utama adalah di mana kombinasi kekuatan indeks dolar ya yang dianggap masih menunjukkan kekuatan bullishnya ya istilah kayak gitu, ekspektasi kebijakan hawkish the Fed ya, dan stabilitas pasar tenaga kerja mendukung penurunan emas. Nah, jadi secara keseluruhan mereka melihat kondisi tersebut dihubungkan terhadap the Fed ya, yang memang sampai dengan saat ini melihat kondisi inflasi masih cukup sangat tinggi. Nah, ini yang akhirnya menekan pergerakan XAU-USD di sesi Amerika kemarin, menunjukkan kondisi penurunan yang sangat signifikan ya. Dari sini kalau kita lihat 22.84 dolar per troy ounce itu ketika di sesi Amerika terjadi. Dan memang secara teknikal tidak ada konfirmasi ya yang cukup bagus di sisi ini, karena candlenya Anda lihat impulsif terus berlanjut ya sampai mendekati titik terendah terakhir kemarin 2924.44. Dari sini baru ada momentum dorongan bullish terjadi ya pasca penurunan dan mendekati kembali di area zona pantau. Cuman ya kembali lagi sayangnya tidak menunjukkan aktivitas bullish di sesi Amerika kemarin, lebih memiliki kecenderungan bearish.
Oke, dan selanjutnya kita akan membahas untuk hari ini, karena ini kan di akhir sesi penutupan ya untuk hari Jumat ini. Kita akan coba melihat dan melihat dengan kondisi pergerakan yang seperti ini hari Kamis, apakah masih memungkinkan untuk dia bergerak bullish. Oke, sekarang kita akan lihat dulu di time frame yang lebih besar ya. Saya cek dulu di time frame weekly. Kalau Anda perhatikan pergerakan di time frame weekly ya selama hari Senin sampai dengan hari Kamis penutupan candle terakhir, candlenya masih bergerak secara impulsif, oke? Dimana tekanan seller terakhir yang terjadi di minggu kemarin di sini ya, di penurunan terakhir yang sangat signifikan secara volume perdagangan ya di minggu ini meningkat tajam ya, bahkan berhasil membuat high baru di atas di atas daripada previous week high sebelumnya 2942.49 dan membuat high baru di 2954.75. Ya, saya rasa potensinya masih cukup kuat untuk menunjukkan momentum bullish secara keseluruhan dari tekanan hari Senin sampai dengan hari Kamis terakhir ya, masih menunjukkan kekuatan bullishnya. Dan kalau kita lihat di time frame daily ini menariknya, dengan adanya kegagalan break di atas daripada previous daily high sebelumnya, yaitu 2942 ya di posisi ini. Ya, ini tertinggi terakhir nih, ya 2946.95. Gagal breakout close di atas level tersebut. Ini menunjukkan kondisi market dalam keadaan bergerak secara range. Jadi seperti itu. Kalau Anda lihat sebelumnya kan ada di sini, ini ada base liquidity ya. Telah terjadi liquidity pertama, ini masuk lagi ke dalam, cuman posisinya ya di hari Kamis kemarin kita lihat pergerakannya berhasil ambil sisi atas kembali ya, previous daily high, ada sweep liquidity dan candle masuk lagi ke dalam ya, dan disinilah sebenarnya menjadikan penentu apakah akan ada potensi bergerak turun menuju area fair value gap. Di area sini ini ada 50% 2912.65. Hati-hati ya, selalu saya katakan hati-hati ketika ada terjadi false break di posisi all time high ya, ambil terus kemudian dia bergerak turun, hati-hati, ada kemungkinan besar juga akan menuju area fair value gap ya di posisi ini, baik di 2912.65 atau bergerak di area range antara 2918.92 sampai dengan 2906.39. Ini adalah fair value gap yang tentunya bisa dijadikan acuan selanjutnya kalau benar-benar marketnya menunjukkan potensi penurunan kembali menuju area fair value gap seperti ini. Cuman kalau kita lihat secara jarak range-nya ya, ini masih sangat memungkinkan ya. Antara 30 sampai 40 dolar masih sangat memungkinkan di sisi ini ya secara keseluruhan, tapi ingat market saat ini sedang menunjukkan konsolidasi ya dari pergerakan yang terjadi di hari Kamis. Oke. Sekarang kita akan mencari informasi kembali ya di posisi time frame 4 jam. Kita lihat dulu ya. Ini saya rapikan dulu ya coret-coretannya. Oke, kita bersihkan dulu. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan di posisi hari Kamis kemarin, tekanan bullish masih belum berhasil di breakout dari sini. Ini momentum bullish yang kuat ya. Dari beberapa candle ini Anda bisa lihat di sini ada 1 2 3 4 candle ya. Impulsive bullish ya. Ini higher high sebelumnya di break ya, dia buat high baru meskipun dia ada retracement menuju area demand dan candle kembali lagi di area 50%. Kurang lebihnya ya di area tersebut yang menunjukkan di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Makanya kalau kita perhatikan candle time frame daily itu membentuk ya kurang lebih seperti spanning top. Tapi secara volume ini masih cukup menunjukkan kekuatan bullishnya. Ini kan candle merah dimakan oleh candle warna hijau ya. Cuman secara arah pergerakannya sellernya di sini gagal, buyersnya ya gagal break di atas daripada high sebelumnya. Jadi seperti itu. Makanya market sedang dalam kondisi
konsolidasi untuk saat ini. Oke, jadi secara keseluruhan saya melihat batas bawah daripada pergerakan XAU-USD adalah di sisi area 2923.87. Jadi pantau di sini, ini batas bawahnya ya yang perlu Anda perhatikan, hati-hati, yaitu 2923.87. Dan kalau Anda lihat dari sisi area fair value gap yang tadi saya tarik ya di time frame daily, berkisaran dari 2906.39 sampai dengan 2918.92. Jadi kalau area ini ya level 2923.87 ya, hati-hati, ini kalau di breakout body candle maka menurut saya potensinya kuat menuju fair value gap seperti ini. Ya, ini posisi yang harus Anda pantau. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah masih bisa melanjutkan dorongan bullish. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, Anda harus memantau dari sisi area 2951 ya, poin 84. Ini adalah batas breakout atas untuk time frame 4 jam. Jadi kalau dia break di atas 2951.84, ya insya Allah dia akan mengejar daripada 2964.09. Oke. Nah, kesimpulannya, kalau area batas breakout yang saya tandain tersebut, dua-duanya tidak ke trigger atau tidak ke breakout, maka market akan konsolidasi seperti ini. Ini adalah range-nya. Jadi, kalau dengan kondisi market yang seperti ini, ya tentunya rekomendasi saya Anda bisa trading di kondisi intraday ataupun scalping. Itu lebih baik dengan market yang tentunya menunjukkan aktivitas di mana buyers dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Jadi Anda bisa trading di bawah time frame 1 jam contohnya, karena kalau kita lihat di sini ya di 1 jam pun tekanan daripada pergerakan sebelumnya ini juga masih sama gitu ya. Jadi Anda bisa cari momentum-momentum yang ada khususnya di time frame yang lebih kecil, karena saya melihatnya untuk pergerakan saat ini ya, market sedang dalam konsolidasi. Oke, jadi kalau saya pribadi, saya akan tunggu reaksi untuk melihat arah selanjutnya ya, khususnya di hari Jumat ini. Reaksi utama adalah apakah mampu dia breakout di atas 2951.84 di area sini ya, atau dia mampu breakout di bawah 2923.87 di bawah ini. Dengan arah yang sudah saya sampaikan menuju fair value gap, ini menuju target weekly 2964. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini ya dari analisa XAU-USD pagi hari ini, dan nantinya saya akan membahas di review sore. Semoga ada gambaran pandangan jelas ya, baik di hack time frame khususnya di 4 jam. Oke, dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih ya buat supportnya. Saya ucapkan salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zona Forex.